Morning. Hello Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uyang Duda Jelita, di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul Den of Thieves yang dirilis pada tahun 2018. Mengisahkan aksi sekelompok gangster polis yang menghentikan kelompok perampok yang berencana merampok Bank Sentral Los Angeles. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, mending stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alurnya. Intro. Cerita diawali dengan sebuah mobil baja milik kepolisian yang dibajak oleh komplotan perampok bersenjata. Don't do move, motherfucker! 3170, we're being held up. Armor-piercing rounds! Fucking do it! Now! Tak berselang lama, anggota polisi lain pun datang. Pop it! Ready! Range 100! Suppressive fire! Baku tembak pun terjadi. Dari baku tembakan tersebut menewaskan beberapa anggota polisi dan satu anggota perampok. Let's go! Let's go! Let's go! Kawasan perampok ini berhasil kabur dari kejaran polisi. Saat The fuck was that? Take the second left into the tunnel. Go right on Dottie. Right on Dottie. Saat kembali ke markas, pimpinan dari komplotan tersebut, Ray Merriman, mengatakan bahwa tidak seharusnya mereka membunuh anggota polisi, karena itu akan membuat mereka dijatuhi hukuman berat. Akhirnya mereka pun harus bersiap berurusan dengan pihak kepolisian karena kejadian tersebut. Keesokan harinya, tim kepolisian yang dipimpin oleh Nick melakukan olah TKP. Dia juga menyimpulkan bahwa perampokan ini dilakukan oleh profesional. We need to extend the crime scene, okay? Too goddamn small. Dealing with a different animal here, boys. Di tempat yang sama, ternyata salah satu anak buah Ray sedang mengintai penyelidikan yang dilakukan oleh detektif Nick dan tim. Big Nick, original gangster cop in the flesh. Dengan gercep, anak buah Ray melapor kepada Ray. Setelah laporan diterima, lalu Ray mengecek laporan anak buahnya itu. Ternyata Ray mengenal Nick, seorang detektif yang cukup terkenal di LA. Who's running this group? Di tempat lain, Nick yang menyelidiki kasus tersebut sudah menduga bahwa perampokan ini didalangi oleh Ray. Untuk itu, Nick akan menggali informasi lebih dalam melalui Donnie yang bekerja sebagai bartender. Malam harinya, Nick menemui Donnie yang sedang bekerja dan berbasa-basi sedikit dengan Donnie. Rigs and Casablanca type shit. Setelah pekerjaan selesai, Donnie bergegas untuk pulang. Namun saat ia berada dalam mobilnya, Nick menyekap Donnie hingga pingsan. Saat terbangun, Donnie sudah berada di kediaman Nick. Disinilah Nick menginterogasi Donnie. Yang awalnya Donnie menyangkal atas keterlibatannya dengan Ray, karena Nick mengancam, akhirnya dia mau buka suara. Tentang kapan, bagaimana, dan siapa saja yang terlibat dalam aksi perampokan yang dipimpin oleh Ray ini. Dirasa informasi yang didapatkan oleh Nick sudah cukup,
Donnie akhirnya diperbolehkan untuk pergi. Saat di perjalanan pulang, Donnie mendapati telepon dari Ray. Ray menyuruh Donnie untuk pergi ke sebuah tempat. Pagi harinya Donnie sudah berada di tempat yang ditentukan. Mereka pergi menuju sebuah gedung lalu dia mengatur strategi untuk merampok tempat selanjutnya. Sasaran untuk aksinya kali ini yaitu Bank Sentral LA, di mana semua uang dari bank yang ada di LA tersimpan di bank ini. Tentu saja dengan sistem keamanan yang sangat ketat, Ray betul-betul membutuhkan strategi yang sangat jitu untuk merampok bank ini. Ray juga menjelaskan misi jeniusnya ini tidak akan menjadi kasus besar karena mereka hanya merampok uang yang sudah dianggap hilang dan akan dimusnahkan oleh bank bernilai kurang lebih 30 juta dolar. Sementara Nick dan tim yang sedang berada di kantor penyelidikan mendalami kasusnya dan mengidentifikasi profil semua komplotan perampok ini. Ray beserta kawanan rampok lainnya mulai mempersiapkan dan mengatur strategi untuk misinya ini. You got $30 million, nobody's looking. Bingo. You start Wednesday, 11 o'clock. Kali ini Donnie mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai tukang antar makanan di resto Chinese food. Tibalah hari di mana Donnie akan mengerjakan tugasnya tersebut. Dia pergi mengantarkan pesanan petugas bank. Donnie membawa 2 bungkus makanan yang berisi makanan dan bungkus lainnya berisikan alat untuk melancarkan aksinya. Sure. That's me. Oh, How y'all doing? Have a good day. I'm gonna stay out of it. we will now. You have a wonderful day. Hari-hari berlalu. Ray dan kawannya pergi ke sebuah resto untuk santap malam. Namun kemudian Nick dan timnya pun datang ke tempat yang sama. Nick menghampiri meja Ray dan teman-temannya, mengajak Donnie untuk ngobrol santuy. You play football at Long Beach Poly? You look familiar. Yeah, we come here for the ass. Yeah, we fucking crushed you guys. Crushed you guys when I was there. Rasa tidak nyaman, Ray pun menyuruh Nick untuk pergi. You got a beautiful family. Everything's all good. Excuse us. Saat kembali ke markas, Ray yang curiga terhadap Donnie lalu menginterogasi Donnie. Get out of the car. Dan menuduh kalau Donnie adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Tapi Donnie menepis tuduhan Ray itu. Ray pun percaya, lalu Ray menyuruh Donnie untuk memberitahu Nick tentang kapan mereka akan beraksi. What the fuck was that? Donnie pergi menemui Nick untuk memberitahu Nick kapan aksinya itu akan dilakukan. Tapi Donnie tidak tahu di mana mereka akan beroperasi. Better wear your vest. Tapi akhirnya Nick mendapatkan info tempat di mana Ray akan melancarkan aksinya, yaitu bank konvensional yang akan menyetor semua uang yang tersimpan di bank tersebut ke Bank Sentral LA. Dan segera Nick informasikan kepada timnya. Hari perampokan pun tiba. Tim Ray dan tim Nick pun sama-sama mempersiapkan perlengkapan mereka masing-masing. Always keep your finger off the trigger until you're gonna shoot somebody.
Sebelum komplotan Ray datang, ternyata Nick sudah stay terlebih dahulu di TKP. Kemudian Ray dan timnya datang dengan mobil dan senjata lengkap. Mereka langsung melakukan aksinya. Nah, kerusuhan pun terjadi. Mereka menyandra semua orang yang ada di bank. Ray mengancam akan menembak mereka semua kalau tidak menuruti permintaannya. Within 1 hour, they need to deliver $10 million. Tell them we plan on killing one hostage every hour until our demands are met. Go ahead and pick up the phone. Off. This is LASD. We have surveillance on the bank. Stand down. You were running surveillance and you let this shit go down? It's our fucking case! Go to the vault. Roll for it. Lalu Ray memerintahkan manajer bank untuk membuka brankas bank. I don't give a fuck who you are. You just killed a hostage. God damn it. Fuck. What the fuck are you doing, Merriman? Tapi tak lama kemudian suara ledakan pun terdengar. Kembali ke Nick dan tim yang sedang melakukan pengintaian. Nick menduga kalau Ray pasti akan keluar dari saluran air di lantai bawah bank. Nick akhirnya mengambil linggis untuk membuktikan dugaannya itu benar. Benar saja Ray dan komplotannya keluar dari bank lewat saluran itu dengan cara meledakkan bom yang mereka rakit. Setelah Nick menyusuri saluran air itu, ternyata saluran itu mengarah ke halaman belakang bank. Nick pun segera keluar dan menyuruh timnya untuk bergegas mencari komplotan Ray. Di perjalanan, Nick meminta bantuan kepada kantor pusat untuk mencari keberadaan mereka. Sementara itu, komplotan Ray sudah tiba di Bank Sentral LA. Dengan menyamar sebagai petugas yang mengantarkan uang dari bank konvensional ke bank sentral. Setelah berhasil masuk, Ray membawa uang ke ruang pemeriksaan. Sambil menunggu pemeriksaan itu selesai, ia menghubungi Bosco untuk memadamkan listrik. Gotta shut down for a bit. All teams go ahead and take 10. Luigi, come on. Get ready to go. Kali ini giliran Donnie yang beraksi. Selagi listrik padam, ia keluar dari tumpukan uang yang dibawa Ray tadi. Dengan gercep, Donnie segera mengantongi uang pecahan lama yang sudah dihapus nomor serinya dari data pusat dan memasukkan kantong plastik berisi uang tersebut ke tong sampah. Kemudian listrik pun menyala. Donnie pun berhasil keluar dari ruangan itu melalui pipa udara. Lalu petugas bank memeriksa jumlah uang yang disetorkan oleh Ray. Dan hasilnya pun sesuai dengan data pusat. Setelah pemeriksaan selesai, Ray pun dibolehkan pergi. Kembali ke Donnie. Setelah berhasil keluar dari pipa udara yang menuju ke toilet, akhirnya Donnie menyamar kembali sebagai tukang antar makanan. Sesampainya di pos pemeriksaan, Donnie dicegat polisi yang berjaga. Alasannya karena si polisi tidak melihat Donnie masuk hari ini dan memeriksa buku daftar masuk pengunjung. Nama dia pun tidak tercatat di daftar. Tapi untungnya Donnie pun dibolehkan untuk keluar. Giliran Bosco melakukan tugas berikutnya, yaitu membajak truk sampah yang mengangkut uang yang sudah diangkut oleh truk sampah yang baru saja keluar dari bank. Come on, get down, go. Lalu Bosco membawa uang tersebut ke TPA, di mana sudah ada Ray dan kawan lainnya yang menunggu di sana.
Nick yang sedang melakukan pencarian melihat Donnie yang baru keluar dari bank sentral. Segera ia pun menangkap Donnie dan memasukkannya ke dalam mobil. Salah satu kawan Ray melihat Donnie ditangkap dan langsung memberitahu Ray. Di dalam mobil, Donnie diinterogasi dan mendapat siksaan dari tim Nick. Namun akhirnya Donnie pun membocorkan keberadaan Ray. Nick beserta timnya pun segera tancap gaspol mencari komplotan Ray. Tak lama Nick pun menemukan mobil yang dibawa Ray dan komplotannya menuju wilayah selatan. Tapi sayangnya mereka terjebak kemacetan panjang. Nick pun segera menghubungi tim lainnya dan turun dari mobil untuk menangkap Ray. Ray yang melihat Nick dan tim sudah bersiap melakukan penyergapan pun segera memerintahkan komplotannya untuk menyerang dengan senjata. Stay down, stay down. Baku tembak pun terjadi. Akhirnya Ray tertembak dan masih bisa bertahan untuk kabur dari kejaran Nick. Namun sayang, Ray akhirnya tewas setelah tidak bisa menghindar dari tembakan yang dilayangkan oleh Nick. Setelah berhasil menembak Ray, Nick kembali ke mobil. Tapi Donnie yang diborgol dalam mobil ternyata sudah kabur tanpa jejak. Dan memeriksa mobil truk yang dibawa Ray yang isinya hanya sampah. Kembali ke kantor, Nick memeriksa profil Donnie. Menjelang malam, Nick pun pergi ke bar tempat Donnie bekerja. Tapi seseorang di sana mengatakan bahwa Donnie sudah tidak bekerja di bar tersebut sejak 2 hari yang lalu. Di sana, Nick melihat sebuah foto yang terpajang di bar tersebut. Di foto tersebut ada Donnie dan komplotan lainnya. Fakta pun terkuak. Ternyata selama ini Donnie adalah dalang dari perampokan tersebut. Diketahui kini Donnie pun bekerja di sebuah bar di London. Donnie pun telah menemukan target berikutnya untuk dijadikan ladang rampok, yaitu pengusaha berlian ternama di kota tersebut. Tamat. Oke, sekian alur cerita di episode kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.